Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kita doa dulu ya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya ada yang pernah lihat Ibu nggak nih di sekolah atau di media sosial, di televisi mungkin ada yang pernah lihat Ibu? Belum, Bu. Belum pernah ya. Karena ini pertama kali Ibu masuk ke kelas kalian. Perkenalan dulu deh. Kenalin nih, nama Ibu Sofi Sri Noviasara. Ibu pertama kali masuk ke kelas kalian hari ini. Ibu rumahnya di Lengkong dan kuliahnya dulu di Universitas Samadanglan Yogyakarta. Nah, boleh dong Ibu kenalan dong murid-muridnya nih yang cantik, yang ganteng. Dari siapa dulu nih yang mau kenalan? Dan aku Ibu. Saya. Boleh. Dari yang paling ganteng, Bu. Yang paling ganteng dulu deh. Ya, Bu, yang paling ganteng. Nama, dari sini semua hobi, semua. Dan ngapain aja selama pandemi ini? Nama saya Arden Ariando. Hobi main futsal. Selama pandemi ini aku kadang mancing. Wah, mancing. Seru ya mancing ya. Bapak-bapak biasanya mancing emang. Iya, Bu. Oke, yang lainnya coba. Arden lagi Bu, ada di mana nih, Den? Aku, Bu. Halo teman-teman, nama aku Lia. Hobi aku. Hai, Lia. Halo. Hobi aku nonton drakor, Bu. Sekarang selama pandemi sibuknya kuliah, sekolah online, Bu. Wah, rajin ya. Itu nonton drakornya pasti seru tuh, Ibu. Ayo, yang lain. Siapa yang mau cerita? Aku, Bu. Kenalan? Oh, boleh. Siapa nih namanya nih yang pakai kacamata nih? Halo, nama aku Nurella Puspitasari. Sering dipanggilnya. Panggil aja Ella. Hai, Ella. Hobi aku main voli. Kesehariannya bantuin orang tua. Wah, rajin sekali Ella. Yang lain. Ella lagi di mana nih, Ella? Orang mana, Ella? Aku orang Cirebon. Oh, Cirebon. Oke. Yang lain deh. Aku, Bu, aku. Wah, siapa nih? Siapa ini? Alma ya? Oke, Alma. Iya. Kenalkan, nama aku Alma Nur Fadila. Aku tinggal sekarang di Bekasi. Hobi aku sekarang nonton. Nonton apa nih? Nonton. Banyak, Bu. Semuanya kamu tonton ya, Nak ya? Iya. Oke, siapa lagi nih yang belum nih? Aku. Mana nih anaknya Ibu nggak kelihatan? Yang mana nih? Angkat tangan dulu dong. Ini. Oh, yang ini, Bu. Iya. Ya, perkenalkan nama aku Alsa Lawrence, Bu. Hobi aku baca buku. Keseharian aku sama pandemi, sekolah online, Bu. Oke, selama pandemi kuliah online. Sekarang karena kita lagi pandemi, semuanya serba online ya, teman-teman ya. Tapi gimana nih kabarnya? Ya, Bu. Kabarnya pada sehat nggak nih? Ya, begini, Bu. Sehat, Bu. Suaranya tidak sehat. Yang lain gimana kabarnya? Sehat nggak nih? Lia gimana kabarnya? Sehat, Ibu. Yang lain, Lela? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita akan langsung ke
Sebelumnya, nah pada siang hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok, di mana Ibu mau bertanya dulu sama kalian nih. Kalian tahu nggak sih ini siapa? Mana ya? Sebentar ya. Ibu mau share screen dulu. Kita mau share screen dulu ya. Ada yang tahu nggak ini siapa? Siapa? Ayo. Ada yang tahu siapa ini? Siapanya, Bu? Naracel. Oh, Naracel tuh kalau Meli. Ada lagi? Ada yang tahu ini siapa? Rahel V-nya ya? Influencer. Ya, Bu. Oke, ada yang tahu nggak sih ini berita apa nih yang lagi anget-angetnya nih? Rahel V-nya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ada yang tahu nggak nih? Yang lain ada yang tahu nggak nih berita terbaru tentang Rahel V-nya? Gak tahu, Bu. Nggak tahu. Kabur bukan sih, Bu. Apa? Ini selingkuh. Wah, selingkuh bukan ya? Ini yang lagi baru-baru banget. Siapa Aksa tadi? Aksa kayaknya nggak boleh deh. Apa? Apa, Tadi Bu? Aksa bilang apa? Rahel V-nya? Yang Oh, kabur aku ya, tahu, Bu, Bu, ya? aku tahu. Iya. Tidak menjalankan prokes ya, Bu ya, yang kabur. Nah, betul banget, tidak menjalankan prokes. Sekarang kita dengerin dulu. Dengar dulu berita tentang Rahel V-nya. Nanti setelah video ini selesai, kalian tolong ditanggapi dan dianalisis tentang video tersebut ya. Bisa difahami, anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Pemirsa, kita lanjutkan kabar pagi. Selebgram Rahel V-nya diduga telah kabur dari karantina rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet usai melancong ke Amerika Serikat pada akhir bulan lalu. Menanggapi dugaan tersebut, Pangdam Jaya membenarkan adanya oknum tentara yang terlibat. Rahel Fenya beserta manajer dan juga kekasihnya diyakini tidak menyelesaikan masa karantina seusai datang dari luar negeri. Mereka hanya menjalani karantina 3 hari dari kewajiban masa karantina 8 hari. Mereka menjalani karantina hanya 3 hari dari kewajiban masa karantina 8 hari. Rahel diduga kabur saat berada di Wisma Atlet atas bantuan oknum tentara. Panglima Kodam Jaya membenarkan adanya oknum tentara yang terlibat di balik kaburnya Rahel Fenya saat karantina. Orang berinisial FS, anggota pengamanan Satgas di Bandara Soekarno-Hatta, mengatur agar Rahel Fenya bisa menghindari prosedur wajib karantina setelah dari luar negeri. Saat ini pihak Kodam Jaya dan Kementerian Kesehatan sedang mengumpulkan kesaksian dan bukti lengkap untuk mengungkap dugaan tersebut. Ya, karena kemudian kita tahu untuk keluar dari karantina itu kan ada pernyataan untuk selesai pelaksanaan karantina dan juga ada pemeriksaan PCR sebanyak 2 kali ya selama 8 hari menjalankan karantina. Ya tentunya Kementerian Kesehatan akan mendorong ya khususnya aparat keamanan dan Satgas Karantina. Ya Satgas Karantina pertama kali harus melakukan penelusuran dulu terkait informasi ini dan mengumpulkan data-data yang lengkap. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan menyebut siapapun yang tidak patuh pada aturan karantina kesehatan dipidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, tadi kita udah lihat videonya tentang berita Rahel V-nya yang seperti sudah kita ketahui bahwa memang di kala pandemi ini kita harus di rumah ya, bahkan hampir 2 minggu kita di rumah. Bukan 2 minggu, 2 tahun kita bahkan di rumah. Belajar juga di rumah, bahkan kegiatan bimbingan ini juga harus melalui virtual. Nah, boleh dong tanggapan kalian tentang video tadi bagaimana? Boleh dong, siapa dulu nih? Mau berbicara duluan. Ada yang mau berbicara duluan? Aku, Bu. Ya boleh, siapa itu? Alma, Bu. Dapat nilai plus ya, Bu ya? Oke, Alma boleh. Ya, silakan Alma. Menurut aku tuh
perlakuan dari Rahel Fenya tersebut tuh sangat kurang baik, Bu. Karena dia itu seorang figuran dan sangat diituin sama orang-orang, Bu. Jadi harusnya dia tuh harus bisa mencontohkan yang baik, tapi malah sebaliknya. Jadi Oke, harusnya dikasih hukuman yang jelas, Bu. Mungkin begitu, Bu. diberikan hukuman. Bagus tanggapannya. Yang lain boleh diberikan tanggapannya. Aku Bu. Sama Bu. Boleh Lela dulu deh. Saya Bu. Duluan yang ngajak ini. Lela dulu deh. Boleh. Siapa dulu? Gimana Lele tanggapannya? Benar sih Ibu yang tadi dikatakan oleh Alma. Tapi di sini Ella mau tanya Bu, kan di situ dinyatakan bahwa yang melanggar aturan Karang Taruna itu dihukum ya. Ada pasalnya juga yang tadi tertera. Itu kan dibantu juga oleh oknum apa sih TNI, ya kan Bu? Ya. Nah, saya mau tanya Bu, itu yang akan didenda itu apa cuman Rahelnya aja atau bisa yang terlibat juga ikut didenda? Oke, ada yang mau jawab? Siapa dulu nih? Ada yang mau nanggapin pertanyaan dari Ella dulu nih? Baru nanti ke Ibu. Saya, Bu, menanggapin. Oh boleh, Alma lagi nih. Alma dari tadi aktif banget. Sok silahkan Alma. Harusnya yang didenda itu ya dua-duanya, Bu. Karena dari oknum TNI-nya juga, dari pihak Rahel Fenya juga, Bu. Karena itu sudah sangat-sangat merugikan pihak Wisma Atlet dan juga pihak yang bersangkutan, Bu. Seperti itu. Bagus sekali tanggapannya. Berarti menurut Alma itu bukan hanya Rahel V-nya saja yang harus diberi hukuman, tapi TNI-nya juga ya Alma ya gitu ya maksudnya ya. Betul, Bu. Oke, bagus. Gimana tanggapan yang lainnya? Aksa. Melin, Bu, Melin. Oh, Melin, boleh deh Melin. Melin gimana tanggapannya Melin tentang video yang tadi Rahel V-nya itu? Kalau dari aku pribadi sih Bu, apa sih kesalahannya dari dua belah pihak gitu, kedua belah pihak. Terus tadi baru banget gitu, apa sih aku lihat channel YouTube-nya Boy William, kan ada tuh, jadi si Bunda Rachel ini apa sih namanya mengklarifikasi kalau misalnya apa sih beliau ini melakukan kesalahan gitu kan, dan itu tidak apa ya, dia tuh tidak menyangkal gitu loh. Nah, tapi yang saya sayangkan gitu sampai saat ini kenapa Bunda Rachel ini belum apa ya? Belum mendapatkan apa? Bisa dibilang hukuman atau apa gitu ya, Bu ya? Panggilan dari kepolisian gitu. Gitu mungkin, Bu. Berarti ini Rahel ini belum dipanggil ke polisi ya, ke kepolisian. Bagus sekali tanggapannya. Caca yang mana nih Caca? Caca tuh Aksa ya? Oh iya, Ya, Bu. Aksa. Ayo Caca. Tanggapan saya ya, Bu. Video tadi, saya setuju dengan tanggapannya Alma. Karena dia kan seorang figur yang maksudnya udah kategori besar gitu kan. Lakukan kesalahan, ya wajar dong. Maksudnya wajar gitu kalau apa sih kita semua tuh pada kayak gak setuju sama apa yang dilakukan oleh Rachel V-nya. Seperti itu, Bu. Bagus sekali nih tanggapannya. Kalau misalkan tanggapannya Adelia gimana nih? Tadi Ibu nanya Adelia, cuman Adelia kayaknya kelempar apa gimana nih? Boleh dong, Adelia. Mungkin jaringannya, Bu. Hadiri Bu, ya Bu, tadi jaringannya Bu. Tuh kan, bener Bu. Tanggapan saya Bu, betul kata teman-teman saya sebelumnya bahwasanya Rahel Fenya ini kan seorang influencer di mana orang-orang tuh melihat dia itu adalah sosok panutan
ketakutan gitu. Kalau misalkan dia memberikan contoh yang tidak baik, apa dengan kita yang melihatnya gitu. Takutnya memberikan dampak yang negatif juga gitu. Sangat merugikan banyak orang gitu, tidak hanya untuk dirinya tapi ke banyak orang. Jadi harus banget dikasih hukuman yang sejerat-jeratnya buat dia gitu. Itu Bu. Berarti kita semua setuju bahwa tindakan Rahel V-nya ini tidak baik, tidak terpuji, dan tidak boleh diikuti. Setuju? Betul, Ya Bu. Bu, betul. Setuju. Bu. Lalu apabila kalian ada di posisi Rahel V-nya yang habis dari luar negeri, nah apa yang akan kalian lakukan? Apakah akan sama kayak Rahel V-nya keluar? Sama Bu. Enggak Bu. Enggak, Ikutin Bu. ketentuan. Karang Taruna dulu. Oh, rame nih, Syarat rame nih, Bu. Ini siapa dulu nih? Coba angkat tangan dulu nih. Oke, Alma, boleh, silakan. Saya tidak akan mengikuti jejak Rahel V-nya, Bu, karena saya juga mungkin tidak akan keluar negeri karena membutuhkan biaya. Jadi menurut saya sudah cukup di rumah dulu saja, Bu, sampai pandemi berakhir. Waduh, tidak ada biaya. Astagfirullah. Semoga nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri sama Ibu ya. Amin, Bu. Oke. Lia, gimana tanggapannya, Lia? Boleh? Apabila ada keadaan yang mendesak yang mengharuskan kita untuk pergi ke luar negeri gitu Bu, kita tetap mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan sama pemerintah Bu. Seperti itu Bu. Bagus sekali nih. Yang lainnya gimana yang lainnya? Terus Bu, kalau misalkan Ella ada di posisi Rahel ya seperti itu contohnya, mungkin kalau misalkan ada keperluan mendesak harus mengikuti peraturan yang ada gitu. Kayak misalkan swab dulu gitu. Swab antigen atau swab PCR. Kalau misalkan kita udah terbukti negatif kan ada buktinya. Jadi nggak perlu tuh Bu kayak kabur-kaburan harus pakai oknum TNI gitu. Iya, betul sekali. Oh ya, sebelumnya kalian udah pada vaksin belum nih? Udah Bu. Udah dong. Udah dong, Bu. Ramai banget ya. Ibu juga udah vaksin nih. Nggak sakit ya? Ya Bu, kalau nggak punya kartu vaksin kan nggak bisa ke mall Bu. Ke mall. Wah, ini kelihatannya Delia suka banget nih jalan-jalan ke mall. Iya Bu, seneng banget Bu. Jenuh Bu. Di Seru ya? rumah mulu. Coba tanggapan yang lainnya nih, kalau misalkan ada di posisi Rahel V-nya bakalan ngapain nih kalian nih? Yang lainnya? Aku bakal ngikuti Rahel V-nya. Nggak bakal ngikuti Rahel V-nya maksudnya. Nggak bakal ngikutin peraturan pemerintah yang udah disediakan. Seperti itu, Bu. Oke, berarti kita semua setuju dan nggak akan mengikuti seperti yang Rahel V-nya lakukan ya. Ya, Bu. Ada yang karena sekarang waktunya sudah mau selesai jamnya, ada yang mau nyampain intisari dari pertemuan kali ini bersama Ibu? Boleh siapa saja, satu orang saja lah. Siapa yang mau? Jadi intinya Bu, dari yang Ibu bahas sekarang itu, dari video, dari berita, kita jadi tahu, jadi apa sih bisa mengikuti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kan sudah kita bahas ya bahwa perbuatan Rahel itu kan tidak terpuji dan tidak baik. Jadi intisarinya kita bisa apa sih ngambil kesimpulan bahwa itu tidak baik dan kita harus menjaga diri kita dan menjaga orang lain itu dengan cara jaga dulu nih kita, jangan sampai kitanya itu ceroboh atau kitanya memaparkan ke yang lain gitu. Kalau misalkan kita habis berpergian kan bisa di rumah aja gitu. Jadi intinya kita harus lebih menaati peraturan,
harus peduli dengan orang lain juga gitu Bu. Gitu, bagus sekali itu Sarinya. Kalau misalkan dengan perbuatannya Rahel V-nya ini, kan dia keluar tuh dari karantina. Apa sih ruginya buat kita? Ada yang tahu ruginya kenapa? Kenapa harus sampai... Soalnya kan Rahel habis dari luar negeri. Takutnya pada saat di perjalanan itu beliau ada terpapar virus itu. Kan nanti kalau misalkan tidak di karantina. Ya kalau misalkan dia langsung keluar, ya kalau misalkan langsung keluar itu bisa memaparkan ke orang lain, Bu. Ya, bagus sekali. Oke, bagus sekali tadi intisari dari Lela ya. Jadi dari video tersebut kita bisa belajar bahwa kita harus tetap mematuhi protokol, apalagi kalau misalkan habis dari perjalanan dari luar negeri atau habis bepergian kita harus karantina. Karena itu akan sangat merugikan banyak orang, apalagi takutnya orang tersebut membawa virus, apalagi di kala pandemi ini. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Gimana, seru nggak kelasnya? Seru, Bu. Jangan lupa nanti Ibu bakalan share link di grup ya. Jangan lupa nanti kalian presensi. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Sebelumnya terima kasih buat murid-murid Ibu yang cantik-cantik ini udah bersedia mengikuti kelas Ibu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Makasih semuanya. Dadah Ya, Ibu. bye-bye Ibu.